Menikahi om-om tajir. Bab. Tapi tidak, ia harus pergi dari sini sebelum lelaki itu membuka matanya. Maka dengan tekad yang tidak bisa urungkan, ia berusaha keras untuk melangkah memunguti pakaiannya yang berceceran di lantai. Ia bahkan tidak berniat membersihkan dirinya lebih dulu. Lelaki itu bisa menangkapnya lagi. Cepat, Sisi. Lo harus cepat. Buru-buru perempuan itu memakai pakaiannya, lalu mengendap-endap membuka pintu seperti maling yang takut tertangkap basah oleh pemilik rumah. Lega. Rasanya lega ketika ia mencapai pintu keluar. Untung kuncinya masih menggantung di sana. Klik. Ya Tuhan. Lindungi gue. Gue takut diperkosa lagi. Berhasil. Ia segera membuka pintu, membiarkan langkahnya melewati benda itu. Setelah memastikan pintu itu tertutup rapat, cepat-cepat ia menuju lobi dan melangkah keluar untuk mencari taksi. Loh, Non Sisi mau kemana? Dek, kok nggak sama Pak Ray? Sial. Jantung Sisi langsung berdegup tidak karuan. Itu Pak Bowo. Security apartemen yang biasanya mengobrol dengan Ray ketika waktu mereka sama-sama luang. Walau baru hampir 2 minggu mereka saling mengenal, tapi lelaki itu sudah lumayan akrab dengannya. Dia tahu jika ia selalu keluar dari apartemen dengan suaminya. Pak Bowo. Gugup, jelas Sisi gugup. Itu, Mas Ray masih tidur, Pak. Sisi mau ada urusan sebentar. Sepagi ini Mbak. Demi apapun, Pak Bowo auto cosplay jadi detektif. Bahkan pria itu memicing curiga. Iya. 27. Bukannya Mbak Sisi harus sekolah ya? Ini kan hari Kamis. Sisi gelagapan. Bowo rese. Umpat Sisi dalam hati. Ini saya harus lapor Pak Ray, Non. Soalnya beliau itu pernah pesan ke Bapak kalau... Bapak. Jangan dong. Mas Ray itu masih nyenyak banget tidurnya. Kasian kalau dibangunin. Pasiennya itu kemarin banyak banget. Jadi ya gitu, kecapean. Sisi memutar otaknya dengan cepat. Mencari-cari alasan yang tepat. Sisi tuh cuma pengen beliin sarapan favoritnya Mas Ray, Pak. Makanya pergi pagi-pagi banget sebelum dia bangun. Lagian sekolah Sisi hari ini libur. Emang Bapak nggak nonton berita kalau hari ini itu libur nasional? Di kalender juga merah kali, Pak. Alis Pak Bowo terangkat naik. Masak sih, Non. Perasaan tanggal bulan ini hitam semua kecuali Minggu. Yaelah, Pak. Cek lagi makanya. Ya udah, ya, Pak. Sisi buru-buru nih. Nanti takutnya Mas Ray keburu bangun. Bye, Pak. Masih sibuk dengan pikirannya, Pak Bowo tidak menyadari Sisi sudah melesat pergi. Perasaan tadi Bondan pamit sekolah. Lah mengingat anaknya yang masih SD tadi berpamitan padanya. Ia berangkat pagi-pagi karena ada ujian. Pengen duduk paling belakang katanya. Biar bisa nyontek. Sebab bangku belakang banyak peminatnya. Harus pagi-pagi buta biar dapat bagian. Kalau tidak, bisa-bisa ia dapat bangku paling horor depan guru. Ingin memastikan perkataan Sisi, lelaki itu melangkah menuju meja resepsionis untuk melihat kalender. Emang hari ini libur nasional, wih. Libur opo tuh, Pak Bowo? Halo Bapak Iki. Loh, kok kata Non Sisi? Yalah, Pak. Palingan Bapak kena kibul. Tuh, anaknya udah naik taksi. Nggak tahu aja itu anak terkenal rese. Walah. Pak Bowo menepuk jidatnya. 28. Apartemen Tiwi. Lo gila ya. Astaga. Masih pagi banget Sisi. Dan lo kabur ke sini. Wah, nggak bener ini. Bisa mati gue kena sembur lagi sama Om Ray lagi. CK. Terus gue mau kabur kemana lagi? Kalau ke rumah papa mama pasti mereka langsung ngadu ke Om Ray.
Tiwi langsung memijat pelipisnya. Kepalanya langsung berdenyut nyeri. Duh, ada-ada aja lo. Lagian kenapa sih pakai kabur segala? Di tempat lo kan nyaman. Emang Om Ray udah ngapain lo coba? Sisi menggigit bibir, malu rasanya pada Tiwi jika sampai sahabatnya ini tahu apa yang terjadi. Ia bisa menjadi bahan ejekan. Ih, gue males banget sama dia. Banyak aturan. Harus gini gitu. Gue pusing ngadepin dia. Ya udah, gue kabur aja. Tiwi menghela napasnya lagi. Padahal kalau gue jadi lo nih, ya, gue bakalan bersyukur banget punya suami seperfect dia. Udah ganteng, kaya, pinter. Duh, apalagi yang lo cari Sisi? Udah paket komplit sama dia tahu. Sisi berdecak kesal, sebal jika mengingat Ray. Ya udah, lo ambil aja kalau lo mau. Gue hibahin buat lo. Sembarangan, dikira barang apa? Belum apa-apa gue udah ditolak mentah-mentah sama dia. Ya usaha aja dulu. Terus gadun gue mau dikemanain? Lo kadang ada gila-gilanya. Tahu ah, badan gue lengket. Numpang manding dong, wih. Ya udah sana. Lo mau sekolah apa gimana? Nanti ada ujian Bu Widya. Kalau bisa jangan sampai lo nggak sekolah. Bisa berabe banget ujian susulan. Sisi mendesah, ia sebenarnya malas, tapi tidak mau lagi berurusan dengan guru yang sering memberinya hukuman itu. Sekolah, lah. Siapin seragam gue ya. Jangan lupa gue minjem CD baru. Iya. Sisi pun beranjak dari tempat tidur Tiwi. Dan, kenapa lo, sih? Sialnya, tengah tubuhnya masih begitu nyeri. Lah meringis ke arah Tiwi. Kepleset gue di kamar mandi. Hadeh, ada-ada aja lo. Ya udah pelan-pelan. Iya. Sisi pun melanjutkan langkahnya. Tapi Tiwi yang sudah sangat hafal dengan hal-hal berbau dewasa langsung menaikkan sebelah alisnya. Lo sebenarnya kepleset apa abis buka perawan sih? Glek. 29. Perjalanan ke sekolah. Anjir. Jadi lo beneran bukan perawan. Supir taksi yang sedang membawa mereka sampai memperhatikan dari rear mirror. Sisi yang menyadari langsung membekap mulut Tiwi dengan sebelah tangannya. Suara lo bisa dikondisikan gak sih? Mereka menatap ke arah kaca, dan sopir itu sudah mengalihkan pandangannya. Tapi, gelengan laki-laki yang tengah menyetir itu bisa mereka lihat. Dikira jualan lagi. Hadeh. Kan emang jualan gue. SSSTTT. Sisi langsung bicara mode berbisik. Bisa jaga harga diri nggak sih lo depan orang? Iya. Tiwi lantas kembali fokus pada pertanyaannya, sambil memicing curiga, kembali ia melemparkan kalimat yang sama. Jadi lo beneran udah wik-wik sama Om? Sisi mengangguk-angguk pelan. Kemudian kembali ia bawa bibirnya ke samping telinga Tiwi. Gue diperkosa. Anjir. Tiwi kembali memekik bertepatan dengan taksi yang berbelok ke pekarangan sekolah. Sahabat Sisi itu kembali melihat ke rear mirror. Berdeham dan memasang ekspresi formal. Ia berusaha untuk tidak bersikap urakan. Sudah sampai, Mbak? Silahkan. Oh, iya, Pak. Berapa ya? Sudah lewat aplikasi, Mbak. Oh, iya. Makasih, Pak. Sama-sama. Sisi dan Tiwi buru-buru keluar dari taksi online tersebut. Dan Tiwi langsung menarik Sisi ke area sepi. Fase interogasi. Masih ada waktu 10 menit lagi. Jelasi ke gue. Sisi memutar bola matanya malas. Tahu jika tingkat ingin tahu Tiwi begitu besar. Kan gue udah jawab. Gue diperkosa. Anjir. Om Ray kan suami lo. Jadi itu emang hak dia kali, sih. Ya kan gue nggak mau. Dia malah maksa. Iuk. Tiwi merona sendiri.
Kedua tangannya menangkup pipinya sendiri. Tapi yang dipaksa-paksa gitu enak loh. Ngawur. Sakit tahu. Sakit-sakit enak, kan? Wajah Sisi langsung semerah tomat. Lah tidak menyangkal jika rasanya benar-benar semenakjubkan itu. Tahu? Ah, gila lo. Yaelah, sih. Gue jamin, abis ini lo bakal ketagihan. Gue aja nih ya, yang awalnya kepaksa jadi gadun, akhirnya nagih aja gitu. Gak bisa kalau nggak dapat. Bisa nyut-nyutan tuh mimeu lo. Soalnya yang namanya udah 30. Pernah ngerasai, nih, ya, pasti bakal nyandu. Apaan sih? Nggak berkelas banget bahasa lo. Tiwi mengibaskan tangannya di depan wajah. CK, udah deh. Percaya sama gue, pasti lo bakal kepikiran terus rasanya. Tahu? Ah. Sisi pun kemudian melangkah pergi dari tempatnya, meninggalkan Tiwi di belakang. Ia bahkan ingin cepat menghapus ingatannya dari kejadian semalam. Ih, tungguin, sih. Sisi mengabaikan Tiwi, tetap melangkah pergi. Tapi sahabatnya itu sudah berada di sampingnya. Gede nggak sih, punya Om Ray? Sisi melebarkan matanya. Otaknya langsung kembali ditarik mundur. Ia sempat melihatnya. Ray, lelaki itu begitu keras dan kokoh. Dan, astaga, mengingatnya wajah Sisi kembali memerah. Lelaki itu begitu besar. Gue rasa gede. Dia tinggi berotot gitu. Iuch, gue bisa bayangin. Otak lo, Tiwi. Gue sikat ya. Tiwi tergelak dalam tawanya. Senang sekali melihat ekspresi Sisi yang terlihat canggung dan malu. Sebab, itu bukan diri Sisi yang ia kenal selama ini. Lo berapa kali pelepasan? Wih. Hahaha. Nanti gue kasih tips deh, gaya-gaya yang bisa bikin lo makin enak. Astaga. Tiwi makin menjadi-jadi. Tapi Om Ray nggak lupa pakai kondom, kan? Bisa berabe kalau lo hamil sekarang. Kita masih semester 1. Glek. Langkah Sisi langsung terhenti. Ia ingat jelas jika Ray keluar di dalamnya. Pria itu bahkan membenamkan dirinya dalam-dalam sampai bergetar hebat di atasnya. Merasa khawatir, Sisi langsung menatap Tiwi dengan tatapan panik. Dia nggak pakai kondom, wih. Duh, gimana ini? Bisa digugurin nggak? Nggak waras. Apanya yang digugurin? Emang itu kebongce udah jadi janin? Ya kalau jadi gimana? Duh. Gimana dong cara bersihinnya? Minum pil kebon darurat. Tenang aja, gue ada. Lo yakin beneran bisa? Efektif nggak, wih? Ya ampun. Bisa. Tenang aja. Tapi tetap ada resiko hamil sih, kalau lo emang masa subur dan Om Ray spermanya bagus. Ya ampun. Sisi tidak bisa tenang sejak Tiwi membahas soal kondom. Ia terus memikirkannya. Bagaimana jika ia benar-benar hamil? 31. Bagaimana jika obat itu tidak bekerja dengan baik? Semakin dipikirkan, semakin ia ketakutan. Ahkan lembar ujian di depannya seperti kertas kosong yang tidak ada isinya. Berdebar, hanya itu yang ia rasakan sekarang. Bernapas pun rasanya ia kesulitan. Suasana hening di dalam kelas rasanya makin mencekam. Bahkan saat sebuah ketukan pintu yang membuat para murid hampir histeris karena melihat siapa yang ada di ambang pintu tidak mampu mengalihkan perhatiannya. Anjir, ganteng banget omnya Sisi. Iya. Daftar jadi sugar babinya, yok. Bisik-bisik mulai terdengar. Dan Tiwi yang sudah menyadari situasinya langsung menyikut Sisi agar bangun dari lamunan. Si, Om Ray. Tidak lama kemudian, Sisi bisa mendengar suara Bu Widya. Oh, ada, Pak Ray. Itu, Sisinya duduk paling belakang. Di pojok. Tapi maaf, Pak.
Kita sedang ujian. Kontan ia membawa pandangannya ke arah suara. Glek. Tatapannya bergeser pada sosok yang sedang ditatap oleh wali kelasnya tersebut. Dek. Belum sempat membuang pandangan, matanya sudah dikunci oleh mata tajam milik pria itu. Dek. 32. Sisi langsung mengalihkan pandangannya cepat-cepat dari Ray. Menunduk dan menjadikan buku dalam laci mejanya sebagai tameng untuk menutup wajahnya. Dia kenapa kesini, anjir? Sisi sambil melirik ke arah Tiwi yang sudah cekikikan. Ya apalagi? Cari bininya yang kabur, lah. SSSTTTH. Jangan sembarangan ngomong. Nanti ada yang denger bego. Hihihihi, habisnya gemes banget. Kayak di novel-novel. Kebanyakan ngayal lo ah. Emang. Tidak lama kemudian lantas terdengar suara berat Ray. Maaf saya mengganggu. Saya hanya ingin memastikan Sisi ada di kelasnya. Hanya itu saja. Kalau begitu, saya permisi, Bu Widya. Titip dan tolong awasi, Sisi, ya, Bu. Oh, ya, baik, Pak. Saya pasti akan lebih mengawasi Sisi. Bapak tenang saja. Kalau ada apa-apa, saya akan segera mengabari Bapak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ray pun pergi. Dan pada saat itulah Sisi baru bisa bernapas lega dan menyingkirkan buku itu dari wajahnya. Namun itu hanya sesaat, ketika ia menoleh ke samping, ia bisa melihat Ray yang sedang menatap ke arah bangkunya dari balik jendela luar kelas yang terbuat dari kaca. Astagfirullah. Ia pun kembali memalingkan wajah dan kembali menggunakan bukunya untuk melindungi wajahnya. Hahaha. Kayak hantu gentayangan dia anjir. Dia cuma mau ngawasin lo dari sana. Ngapain coba? Malu gue sama yang lain. Yaelah ngapain juga lo malu? Kan lo udah terkenal degil juga sama satu sekolah. CK. Pokoknya abis ini gue harus lapor polisi. Biar dia dipenjara terus gue bisa bebas. Lah. Kasusnya. Pemerkosaan anak di bawah umur. Yaelah. Udah 18 lo. Lagian aneh, kan sama-sama mau. Enggak? Ih. Dia maksa gue. Tapi abis itu kalian kelonan kan? Dia yang meluk gue duluan. Acie. Dipeluk nih. 33. Apaan, sih, lo? Wajah Sisi merona. Ya, ia memang berpelukan dengan Ray setelah percintaan itu. Bahkan lelaki tersebut memanjakannya dengan perlakuannya yang lembut. Tahu? Ah, yang ada lo yang bisa dipenjara, sih. Kok jadi gue? Ya karena fitnah lah. Lo fitnah suami lo. Padahal sama-sama enak. Emang iya? Iyalah, bego. Sisi, Tiwi. Terlalu banyak mengobrol, akhirnya suara lantang nan cempreng milik Bu Widya menggema. Mereka langsung fokus pada wali kelasnya tersebut. Kalau mau ngobrol di luar. Iya, Bu. Maaf. Sisi dan Tiwi kemudian fokus pada lembar ujiannya. Mengerjakan ujian kata pelajaran itu dan menyelesaikan dengan cepat. Anjir, udah selesai aja, lo. Tadi ngelamun terus padahal. Yaelah, soalnya terlalu gampang. Tiwi tidak heran, walau berandal, Sisi memang pintar. Sikap urakannya itu yang menjadikannya tidak bisa menjadi bintang kelas. Jika dia seperti perempuan normal kebanyakan, maka sudah dipastikan ia akan menjadi juara umum. Ya udah nyontek. Boleh. Tapi bantuin gue kabur kalau nanti ternyata Om Ray ada di sekolah. CPP, aman. Sisi kemudian memberikan lembar jawaban tersebut pada Tiwi. Jangan lama-lama. Nanti ketahuan. Iya. Setengah jam kemudian bel berbunyi. Hari itu sekolah berjalan normal seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Hanya satu yang aneh. Riko tidak terlihat. Kabarnya ia izin sakit. Benarkah ia sakit?
Sisi tidak peduli. Ayo ke kantin. Gue gak ada duit, Wi. Lo aja. Ya elah. Kayak apa aja lo. Ayo bayarin. Sudah biasa Sisi dan Tiwi saling traktir. 34. Di sana, mereka makan dengan berbagai cerita pengantar. Tiwi yang paling berisik mengatakan ini dan itu. Sedangkan Sisi lebih banyak diam. Dia diam sebab terus memikirkan kejadian tadi malam. Juga bagaimana kalau ia benar-benar hamil. Memikirkannya ia jadi takut sendiri. So, lo balik ke apartemen gue apa gimana, sih? Sisi menghela napasnya. Nggak mungkin ke tempat lo. Yang ada gue dijemput paksa sama itu pemerkosa. Hus, suami lo. Nggak mau. Jamin bakalan bucin lo sama dia. Yakin 1000%. Nu. Jam pelajaran selesai. Semua anak berhambur keluar dari kelas. Termasuk Sisi dan Tiwi. Mereka pun berjalan menyusuri lorong kelas. Riuh anak-anak yang pulang sekolah menggema. Sampai di depan sekolah, Tiwi langsung dikejutkan oleh sesuatu yang tertangkap lewat kedua matanya. Sisi. Jarum angka 9. Glek. Sisi langsung menghentikan langkahnya ketika melihat Ray ada di parkiran dan menunggu di sana. Lelaki itu berdiri sambil menyandarkan punggungnya ke badan mobil. Jir, bener-bener ganteng laki lo, sih. Lihat tuh, jadi kerubungan cewek-cewek. CK. Wi, lo ada bawa cash? Enggak. Ada, tapi nggak banyak. Kenapa? Gue pinjem dulu. Besok gue ganti. Mana? Bentar. Tiwi memeriksa dompetnya. Mengeluarkan beberapa lembar uang. Cuma segini. 2 lembar uang 100 ribuan. Dan Sisi langsung menyambarnya. Nggak apa-apa. Lo mau kemana? Lewat belakang. Samping. Sebisa mungkin lo menghindar ya. Biar dia nggak nanya macem-macem. Oke, beres. Tapi lo mau kemana? Pulang ke rumah mama sama papa. Lab. Sisi kemudian ngibrit berbalik ke arah kelas. Melewati jalan alternatif yang menurutnya efektif. Tempat itu adalah tempat yang ia gunakan untuk jalur pelarian jika ingin bolos sekolah. Sedangkan Tiwi, gadis itu segera mengeluarkan satu buku sekolahnya lalu ia angkat untuk menutupi sisi kanan wajahnya. 35. Ya ampun. Jadi kayak maling aja gue. Syalan. Tiwi bahkan bisa merasakan jantungnya berdebar-debar kencang. Ia sampai harus menahan napas ketika akan melewati pagar sekolah. Loh, Mbak Tiwi. Glek. Kampret. Itu suara security kampus. Kenapa kok tutup-tutupin wajahnya kayak begitu? Tiwi membeku untuk sesaat. Berharap jika lelaki yang berdiri tidak jauh dari tempatnya tidak menyadari dirinya ada di sini. Iya, Pak Sabto. Ini loh, Pak, panas. Makanya tutupin wajahnya sebelah. Oh no. Pak Sabto langsung mengangguk. Langsung mengedarkan pandangannya ke sekitar. Tapi mendung lo ini, Mbak Tiwi. Anginnya juga semilir. Sungguh sial. Ia malah terjebak dengan pria ini. Otak mininya terpaksa diajak berpikir keras. Iya, Pak. Tapi kok Tiwi kepanasan ya, Pak? Oh, mungkin karena Tiwi sensitif, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Ya elah, Pak. Hoawalah. Iya, Bapak paham. Tiwi rasanya hampir kehilangan akal menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Sabto. Ia ingin cepat-cepat pergi dari tempat ini. Ya udah, Pak. Tiwi pulang dulu. Oh, Mbak Tiwi. Tiwi hampir saja menggerakkan kakinya kalau saja Pak Sabto tidak kembali bersuara. Walah, baru ingat. Pak Sabto kemudian menoleh ke arah seseorang yang berdiri tidak jauh dari mobilnya. Pak Ray. Ini, lo.
Tiwinya. Tapi Mbak Sisinya ndak ada. Dek, dek, dek. Mampus. Mati gue. Disinilah Ray berada sekarang. Tepat pukul 7 malam setelah melakukan tindakan operasi di rumah sakit, ia langsung menyusul Sisi di rumah orang tuanya berdasarkan informasi dari Tiwi. Berhasil juga ia mencecar gadis itu. Kamu langsung naik ke atas aja, Ray. Sisinya lagi mandi. Baik, Ma. Tanpa menunggu lama, Ray langsung menekuri tangga dan melangkah masuk ke kamar istrinya. Beruntung pintu tidak dikunci. 36. Dan benar saja, terdengar suara gemercik air juga suara perempuan yang sedang bersenandung. Ray segera mengunci pintu, melonggarkan dasi yang melilit lehernya kemudian satu persatu melucuti pakaiannya. Sepersekian detik kemudian, lelaki itu membawa tubuhnya yang telanjang menuju kamar mandi. 37. Lelaki buaya darat, aduh aku tertipu lagi. Wow. Ray berdiri di ambang pintu kamar mandi. Mengamati Sisi yang tengah bernyanyi di bawah shower sambil meliuk-liukkan tubuhnya. Sial. Tenggorokan Ray seketika kering. Sisi, perempuan itu walau usianya masih sangat belia tapi tubuhnya sangat indah dan matang. Dadanya sekal. Perutnya rata dan ramping. Bagian pinggulnya bak biola yang melekuk indah. Juga kakinya yang putih nan jenjang itu. Ray ingat bagaimana kaki itu melingkar menahan pinggangnya. Mengingat kejadian semalam rasanya Ray ingin mengulanginya lagi. Jelas. Ia adalah laki-laki dewasa yang sudah memiliki kebutuhan. Apalagi sudah merasakan bagaimana nikmatnya tubuh wanita yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Kering. Itu yang Ray rasakan sekarang. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Dengan langkah pelan tapi pasti, lelaki itu mulai menuju Sisi. Istrinya itu bahkan tidak menyadari keberadaannya. Ceroboh. Itulah Sisi. Ia tidak mengunci pintu kamar bahkan pintu kamar mandi. Tepat di belakang Sisi yang masih asik menyanyi dengan mata terpejam, perlahan Ray melingkarkan tangannya yang kokoh ke sel sekitar pinggang perempuan itu. Jelas Sisi langsung tersentak. Bibirnya berhenti mengeluarkan suara dan matanya terbuka seketika. Dek, dek, dek. I got you, baby. Sisi langsung tahu siapa lelaki di belakangnya itu. Ia langsung berbalik, memastikan sesuatu yang padahal sudah jelas. Oh om. Saya, Sisi. Sisi langsung menelan ludahnya susah payah. Jantungnya berdebar tidak karuan. Ia seperti melihat monster yang menakutkan. Tapi tidak, monster tidak ada yang setampan ini. Dia adalah Geralt. Astaga. 38. Tidak mungkin itu adalah Geralt si ahli pedang gagah yang dimainkan oleh Henry Cavill tokoh kesukaannya dalam film barat. Otak Sisi rasanya penuh. Tekanan di dalamnya membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Terlebih saat tatapan mata tajam tapi teduh itu memakunya.